Tapi kalau tidak ada, Pak, apakah Bapak masih akan terus bertahan di BOP karena udah jadi Board of War atau bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Jadi saya jelaskan ya. Saya jelaskan dalam konteks situasi sesudah 7 Oktober tahun 2023. 7 Oktober 2023. Terjadi serangan oleh Hamas. Ya. Oh, di alam yang dan pembalasan dari Israel yang luar biasa. Betul. Bisa dikatakan gila-gilaan, ya. 7 Oktober 2023, Pak. Jadi 2024, 2025 Terus dihabisin rata Gaza. 80% rata. 70.000 diperkirakan mati. Orang tua, perempuan, anak kecil tidak bersenjata. Apa yang kita bisa buat untuk hentikan itu? Kita coba dengan segala cara, ya. Akhirnya kita dengan berbagai cara kita negosiasi, kita kirim bantuan. Indonesia termasuk yang paling banyak kirim, termasuk ya, salah satu. Tapi yang lain negara-negara Arab yang kaya-kaya juga pasti kirim bantuan yang lebih banyak ya. Tapi kita kirim Hercules banyak sekali, 3 Hercules pasar. Kita kirim kapal rumah sakit 2. Nah di situ negara-negara Arab dan yang berurusan itu akhirnya kan sebagian dari mereka punya hubungan baik sama Presiden Trump Amerika. Mereka semua mendesak Amerika, tolonglah hentikan penghancuran Gaza ini. Dan saya di berbagai forum saya juga mengatakan bahwa di sini adalah the moral decline of the West, ya, bahwa negara Barat waktu itu Amerika sama Eropa jadi satu masih selalu mengajarkan kepada kita HAM, ya, selalu mengajarkan kita demokrasi. Saya jarang dengar itu LSM yang kritik pemboman di Gaza itu. Maaf ya, aku boleh sindir juga kan. Kalau yang menyangkut negara Barat nggak mau, mereka terlalu banyak ya. Sekali lagi saya bukan anti Barat loh, tapi I know what's happening, you know. Jadi akhirnya Presiden Trump itu tadinya dia punya cita-cita ingin menjadi presiden yang bawa perdamaian. Ada Abraham Accords. Iya. Dia sangat mengharapkan dia bisa menyelesaikan masalah-masalah dan dia bisa dapat Nobel Peace Prize kan. Nah ini oleh rekan-rekan kita negara-negara Arab waktu itu dan Muslim ya, bahwa kita ingin mendorong Presiden Trump untuk bisa neken Israel untuk hentikan. Karena kalau kita buka terbuka, kalau kita bisa terbuka, hanya Amerika yang bisa menahan Israel. Kemudian waktu di sidang umum PBB di bulan September tahun 2025 kalau tidak salah ya, saya muncul karena saya UNGA. Saya pembicara ketiga habis Lula, Brazil, Trump, saya. Di situ saya sangat tegas dan juga hari sebelumnya saya juga bicara di forum yang dipimpin oleh Prancis, Emmanuel Macron. Dan di situ negara-negara Barat banyak yang umumkan mengakui Palestina. Ini terobosan besar. Ya. Kalau tidak salah Prancis umumkan, ya kan? Inggris umumkan, banyak negara. Ini terobosan ini. Terobosan luar biasa. Karena semua mau neken supaya Israel hentikan itu. Nah, di situ juga saya tegaskan lagi bahwa the only solution is two-state solution.
Sesudah pidato saya, berapa jam kemudian, 8 negara Muslim diundang oleh Donald Trump. Arab Saudi, Uni Arab Emirates, Yordan, Turki, Pakistan, Qatar. Ini fotonya ini. Malaysia. Ya. Sama Jordan, Pak. Iya, sama Jordan. Jadi yang mimpin waktu itu Donald Trump dan Erdogan, dua co-chair the meeting. Jadi di situ Mesir perdana menterinya hadir, Pakistan perdana menteri, Raja Abdullah sendiri hadir, adiknya MBZ hadir, dia kalau tidak salah duta besar di Washington, saya dan Emir Tamim. Ini juga Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Di situ dia minta Witkoff nggak salah duduk di belakang gitu. Nggak kelihatan di belakangnya Besan ya. Dia bacakan 21 point plan of Trump. Tak 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 tak. Kita pelajari, kalau nggak salah ada paragraf ke-19 kalau tidak salah ya. 19 ya. Jadi dia bicara macam-macam, interface dialog, tapi paragraf ini yang menentukan bagi kita. While Gaza redevelopment advances and when the Palestinian Authority, ya, Palestinian Authority jadi pemerintah yang mimpin Palestina sekarang, reform program is faithfully carried out, the conditions may finally be in place for a credible pathway to Palestinian self-determination and statehood, which we recognize as the aspiration of the Palestinian people. Ke-20, the United States will establish a dialogue between Israel and the Palestinians to agree on a political horizon for peaceful and prosperous coexistence. Jadi, kita lihat, wow, ini 19 dan 20 ada peluang, walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya kita berdelapan diskusi. Kita dukung ini atau tidak? Akhirnya dalam lobby-lobby sebelum ini kita bilang kita dukung ini. Ini. Habis itu Emir Tamim kita tunjuk sebagai juru bicara kita. Akhirnya setelah dibacakan Emir Tamim atas nama kita, karena kita sebelum meeting ini kita sudah dikasih Points dia ya. poin. Pak, sorry Pak, ini resolusi